Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan taruh perkataan-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari perempuan Sunem. Ya. Pembacaan ayatnya dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 8 sampai ayat 37. Tapi saya akan baca ayat 8 sampai ayat 10 lebih dahulu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Sebuah kisah menarik yang dicatat dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan memberkati keluarga perempuan Sunem. Apa rahasianya sehingga perempuan Sunem itu mendapat berkat? Yang pertama, perempuan Sunem itu memiliki kemurahan hati. Pada satu hari Nabi Elisa pergi ke Sunem, yaitu daerah suku Isakar. Di sana ia tinggal di rumah seorang perempuan kaya yang selalu menjamunya untuk makan pada awalnya. Nabi Elisa sudah beberapa kali tinggal di rumah perempuan ini. Suatu kali perempuan Sunem itu berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Perhatikan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini tidak bertindak menurut kemauannya sendiri. Tapi sebelum melakukan sesuatu, perempuan Sunem ini berkata atau berunding dengan suaminya. Perempuan Sunem ini tidak melanggar otoritasnya sebagai seorang istri. Perempuan Sunem ini juga tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Itu sebabnya perempuan Sunem ini sangat menghargai Nabi Elisa. Tanpa diminta, dia berinisiatif sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi Elisa sebagai abdi Allah yang kudus. Perempuan Sunem ini bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara rohani. Terbukti dia mau berbagi berkat kepada orang lain. Ada orang yang tidak mempunyai banyak harta kekayaan, tetapi hidupnya memperkaya banyak orang. Hatinya tidak terikat kepada harta. Hatinya tidak terikat pada benda-benda yang ada di dunia ini. Perempuan Sunem ini melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan menjadi anggur yang tercurah bagi banyak orang. Itulah kekayaan sejati. Banyak harta tapi tidak dapat memperkaya orang lain, itu berarti belum kaya yang sesungguhnya.
Kalau kita hanya bisa mengumpulkan kekayaan, padahal kekayaan itu tidak bisa dibawa mati, maka kekayaan yang sudah dikumpulkan itu akan dinikmati oleh orang lain. Seharusnya melalui kekayaan yang tidak bisa dibawa mati itu diubah menjadi kekayaan yang bisa dibawa mati. Bagaimana mengubahnya? Dengan cara memperkaya banyak orang, mengejar pahala atau upah yang kekal. Seharusnya dengan harta yang kita miliki, kita bisa berbuat banyak, memperkaya orang lain sehingga harta kekayaan yang dipercayakan kepada kita itu sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita, diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi ada banyak orang yang makin rohani, bukan meninggalkan kefanaan, tapi malah mengejar hal-hal materi. Berbeda dengan Sakeus yang ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hatinya tidak lagi melekat kepada harta. Dari seorang pemeras menjadi seorang pemurah. Sakeus juga tidak membiarkan dosanya begitu saja. Bahkan Sakeus itu melakukan pemberesan dosanya dengan mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang sudah pernah diperas. Sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mati-matian mengejar hal-hal yang tidak bisa dibawa mati. Tapi mari mengejar hal-hal yang kekal. Mari mengejar perkenanan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sebab tidak ada taburan yang sia-sia. Hidup ini hukum tabur tuaikan pasti berlaku. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Firman Tuhan berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, kata Tuhan, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Matius 10 ayat 40-42. Matius 10 40-42 berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perempuan Sunem ini tidak hanya memberi air sejuk dan makanan untuk Nabi Elisa, tetapi sebuah kamar yang nyaman bagi Nabi Elisa, dan itu berarti biaya atau pengeluaran yang lebih besar lagi. Salomo dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-25 berkata, Amsal 11 ayat yang ke-25, siapa memberi banyak berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari perempuan Sunem ini, perempuan Sunem itu memiliki hati yang tulus dalam melakukan kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Apa yang ada di dalam hati perempuan Sunem ini muncul dari sebuah ketulusan yang murni. Dia tidak membuatkan kamar bagi Nabi Elisa dengan suatu pengharapan atau motivasi tertentu, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan sesuatu yang Elisa lakukan untuk dirinya. Tidak tercatat bahwa ia membuat kamar tersebut agar kelak perempuan Sunem ini diberkati oleh Elisa. Dia hanya mengamati bahwa orang yang selalu makan dan menumpang di rumahnya itu adalah seorang abdi Allah yang kudus. Dan ia sangat menghormati jabatan sebagai nabi Tuhan itu.
Ketika Nabi Elisa melihat kemurahan hati dan ketulusan perempuan Sunem ini, Elisa yang menerima kebaikan perempuan Sunem ini berusaha membalas kebaikan perempuan Sunem dengan menyuruh Gehazi bertanya. Kalau kita membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-15 dari 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ketika ditanya apa yang dapat kuperbuat bagimu, perempuan Sunem ini menjawab, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi Gehazi melihat bahwa perempuan Sunem ini belum mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu Elisa menyuruh memanggil perempuan itu, dan berdirilah perempuan itu di pintu. Ya, tidak masuk ke dalam kamar Elisa, walaupun kamar itu adalah bagian dari rumahnya sendiri, tetapi berdiri di pintu. Kita lihat perempuan Sunem ini memegang kesucian dalam hidupnya. Alkitab mencatat suaminya sudah tua. Bisa jadi Elisa lebih muda dari suaminya. Dan Tuhan memberkati perempuan Sunem ini. Ketika Elisa berkata, tahun depan waktu seperti ini engkau akan mendapatkan seorang anak. Dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena dia sudah bermurah hati dan memberi bagi orang yang membutuhkan pertolongannya. Perempuan Sunem tidak sekedar memberi, tetapi memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus. Mari dalam hidup ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita beri, dan Tuhan yang akan bekerja untuk memberkati kita. Mari tabur dengan sukacita selagi kesempatan itu masih ada, waktu kita tidak banyak, dan biar kita terus menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kemurahan hati, ya, menabur apa saja yang bisa kita lakukan selagi kita masih punya kesempatan. Dan benar, ternyata setahun kemudian perempuan Sunem itu dianugerahi seorang anak laki-laki sebagai pewaris. Sungguh berkat Tuhan itu tercurah ke atas orang yang murah hati dan berhati tulus. Tetapi kemudian masalah muncul karena putra pewaris ini meninggal, ya. Ayat 18 sampai ayat 20 dari 2 Raja-Raja 4. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ketika putra laki-laki ini mati, dia membaringkan di lantai atas, ditutupnya pintu, lalu dia pergi ke Gunung Karmel, ke tempat Elisa.
Elisa melihat perempuan itu datang. Elisa bertanya, "Selamatkah engkau?" Perempuan Sunem menjawab, "Selamat." Ya. Lalu perempuan Sunem ini memeluk kaki Elisa. Gehazi mau mencegah, tapi Elisa berkata, "Jangan, biarkan. Hatinya lagi sedih," gitu ya. Jadi kemudian Elisa ini memberikan tongkatnya kepada Gehazi, dan tongkat itu disuruh meletakkan ke atas anak itu. Setelah tongkat itu diletakkan ke atas anak itu tetap tidak bangun. Tapi perempuan itu berkata, "Aku tidak akan kembali kalau engkau tidak bersama-sama dengan aku." Kemudian Elia bersama dengan perempuan Sunem ke rumahnya. Yang Elia lakukan, Elia berbaring di atas tubuh anak itu 1 kali, ya. Tidak terjadi apa-apa. 2 kali, lalu anak itu bersin. Kemudian bangunlah anak laki-laki itu. Ya, kita melihat Tuhan itu berkuasa membangkitkan yang telah mati, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini pandemi COVID-19 memang tidak kelihatan, tetapi mematikan. Mungkin pengharapan kita sudah mati. Kita semula rasa lelah, sampai kapan gitu ya. Bersyukur kita mendengar wali kota berkata Surabaya sudah zona kuning. Tetapi masih ada sepertinya ancaman lain. Ya, dari berita berjalan di televisi saya membaca, setelah varian Delta muncul lagi varian MU. Ya, udah ada di Jepang. Ya, sepertinya hidup kita ini terus terintimidasi. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Jangan takut. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Sebab tanpa seizin Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah hidup benar, seperti Ayub, sudah hidup benar, tapi diizinkan hidupnya diporak-porandakan oleh iblis. Seizin Tuhan, semuanya jadi indah. Mengapa? Karena pada akhirnya Ayub tidak hanya menerima kembali apa yang dimiliki, Tuhan memberkati 2 kali lipat. Sebab itu dengan pertolongan Tuhan, mungkin pengharapan kita, semangat kita yang sudah mati, ya, melihat kondisi yang tidak banyak berubah sampai kapan ya. Virus ini terus bervarian, ya. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Beberapa bulan yang lalu saya berkata, bersyukur kita punya Tuhan yang tidak menjadi penonton dalam kesukaran kita, tapi Tuhan menjadi penolong dalam kesukaran kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih buat kesempatan kami boleh kembali lagi diingatkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dan spektakuler. Yang mati-mati dalam hidup kami Tuhan bangkitkan. Biar kebenaran firman Tuhan terukir di hati kami, membangkitkan semangat kami, menghidupkan yang mati. Sehingga kami tidak merasa lelah dalam perjalanan hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan kami akan terus mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Sampai Engkau mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Dan biar Roh-Mu yang kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama yang ajaib, nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian.